Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Subuh ini insyaallah kita akan mencoba melanjutkan kajian perjalanan ruh yang ketujuh ya Pak Efri ya sekarang. Ketujuh. Mungkin selesai kan sekarang insyaallah lah. Yaitu sirat sekarang. Kalau kemarin kita di mizan, sekarang dari mizan lanjut ke sirat. Untuk mengingatkan kembali saja bahwa sirat kemarin itu tidak hitam putih ya, sirat itu tidak hitam putih, jadi tidak asal kebaikannya lebih berat, asal keburukannya lebih berat, kebaikannya lebih ringan, terus langsung neraka, enggak gitu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi tidak lantas kalau keburukannya lebih berat langsung masuk neraka, itu tidak. Kita bersyukur kepada Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan demikian ya. Beliau Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang masalah ini aukamakal dengan adanya syafaat yang mulai dari amalan-amalan yang sunnah sampai nanti puncaknya adalah ketika yang bersangkutan masih kalah terus kebaikannya, ada bitokoh, kartu yang walaupun itu hanya sebuah kartu tapi ternyata itu mengalahkan semua keburukan. Dan bitokoh itu adalah kartu la ilaha illallah. Dan kemarin sudah kita bahas, pemilik kartu bitokoh, kalau kita punya kartu ini ya pasti menang, sudah di mizan. Kalau punya kartu ini pasti menang. Di hadis-hadis yang sahih sebutkan demikian, aukamakal adalah mereka yang di antara penjelasan para ulama yang tidak hanya berla ilaha illallah di lisannya, tapi juga di hatinya. Lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya berucap tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah. Isbat Allah, menafikan makhluk, terus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak berharap, bersandar dan bergantung kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau kita bisa begitu, baru kita punya bitokoh, kartu la ilaha illallah, yang kalau punya kartu ini sudah mizannya pasti menang sudah. Kalau mizannya pasti menang, insya Allah perjalanan berikutnya ini mudah, karena Allah yang menjamin. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, pasti masuk surga sudah. Itu seperti itu. Baik, rupanya dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, sebelum masuk ke sirat itu rupanya ada antrian. Jadi enggak langsung dari mizan ke sirat, enggak. Rupanya ada antrian. Ngantri juga rupanya, melintasi sirat itu ngantri juga. Ada dua antrian besar secara umum, yaitu antrian ahli surga dan antrian ahli neraka. Jadi ada kandidat ahli surga, kandidat ahli neraka itu ngantri di barisan yang berbeda. Dan kiranya itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, antara lain di surah Az-Zumar ayat 70 ke atas itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa itu dengan rombongan-rombongannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiring orang-orang yang akan masuk, orang-orang kafir itu
ke neraka dengan rombongan-rombongannya. Jadi nanti masuk surga itu pakai rombongan. Jadi secara umum begitu, walaupun nanti ada beberapa orang yang dimasukkan surga sebagai perutusan, namun secara umum rombongan. Kita masuk surga pakai rombongan ini alhamdulillah banget. Kalau usah sebagai perutusan, sebagai rombongan aja udah alhamdulillah banget kita ini. Wah, alhamdulillah banget. Nah, jadi tapi ya gitu, masuk neraka juga pakai rombongan, itu masalahnya gitu. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau kita ngeyel mau masuk surga sendirian, pertanyaannya punya ongkos berapa kita? Karena surga itu sil'atullah, dagangan Allah, wa sil'atullahil ghaliyah, wa sil'atullahi ghaliyah, dan dagangan Allah itu mahal. Kita nggak sanggup membeli itu. Makanya Allah adakan Ramadan ini untuk lembur supaya kita bisa membayar surga itu. Karena banyak hal yang tercecer kita di luar Ramadan, masuk Ramadan diharapkan kita bisa mengumpulkan pahala yang lebih besar untuk bisa membayar surga itu. Walaupun saya ulang, kita sendiri rasanya berat. Dan yang mungkin dan yang mudah bagi kita insya Allah yang masuk surga pakai rombongan itu. Ya, kalau bahasanya Allah raham Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan itu beliau mengatakan yen ora iso berangkat dewe, yen ora iso budal dewe nunuto. Jadi kalau nggak bisa berangkat sendirian, ngikut gitu. Nunut itu ngikut itu. Ya kita ngikut aja. Kita nggak mungkin menyamai amalannya para nabi dan rasul. Kita nggak mungkin menyamai amalannya para nabi dan rasul. Bahkan para sahabat juga tidak mungkin. Salafus soleh juga tidak mungkin. Yang mungkin itu ya ngikut mereka. Kalau ngikut mereka insya Allah nanti satu rombongan bersama dengan mereka. Nah nanti ini keterkaitan rombongan ini ya. Di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, di situ disebutkan satu riwayat. Riwayat ini oleh sebagian para ulama didhaifkan, tapi insya Allah sebagian maknanya sahih. Nanti kita kaitkan dengan dalil yang sahih berkaitan dengan masalah ini ya insya Allah. Dalam riwayat itu diceritakan ketika ahli surga dan ahli neraka ngantri menuju ke Sirat. Jadi sudah ketahuan ini ahli surga, ini ahli neraka udah ketahuan. Ngantri itu. Karena dari proses mizan, hisab mizan udah ketahuan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Itu ngantri menuju ke Sirat. Di tengah-tengah ngantri itu, dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi dikutip satu riwayat, di barisan ahli surga itu ngelihat ke barisan ahli neraka. Jadi di barisan ahli surga itu ada yang lihat ke barisan ahli neraka. Karena kan mau masuk surga kan santai gitu, tola kira-kira gitu. Nah sementara yang mau masuk neraka itu lesu gak kemana-mana, udah lesu gitu. Namanya juga mau masuk neraka kan, udah lemes aja udah. Nah sementara yang mau masuk surga kan karena happy, ngeliat gini, oke, kira-kira gitu. Bayangan saya, ya kira-kira gitulah di hadisnya Al-Kamakol. Karena kenyataan biasanya lebih dahsyat itu. Rupanya sampailah si ahli surga itu tatapannya kepada seseorang yang ada di barisan ahli neraka. Terus si ahli surga itu menyapa orang itu. Ada orang antri di barisan ahli neraka, disapa oleh ahli surga itu. Kata yang ahli surga itu, kalau bahasa kita, Pak, Bapak kenal saya enggak? Iya. Bapak masih kenal saya enggak? Kata ahli neraka itu, kalau ini mafhum riwayat ya, hadisnya nggak gini amat, tapi kurang ini modifikasi. Tapi ini mafhum riwayat. Jadi kata ahli neraka itu, kamu siapa? Saya Pak. Enggak, kamu siapa? Kata ahli neraka, saya yang dulu pernah Bapak bantu. Iya, ahli apa? Enggak, ahli surga ya. Ya ahli surga. Jadi ahli surga nyapa ahli neraka. Kan ahli neraka kan lecek semua kan tertunduk itu. Ahli surga itu nyapa. Saya ulang, ini adalah kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi ya. Kata ahli neraka itu, kamu siapa? Saya yang pernah Bapak bantu. Iya. Dulu yang saya pas renovasi masjid, Bapak kan pernah nyumbang masjid saya. Gitu. Saya dulu ketika anak-anak santri saya butuh beras, Bapak yang ngasih beras anak-anak santri saya. Dulu Bapak yang pernah membantu perjuangan dakwah saya. Dulu Bapak yang pernah kan bantu anak-anak TPQ di tempat saya. Dulu Bapak yang pernah pengadaan Al-Quran di rumah Quran saya. Dulu Bapak yang pernah ngasih beasiswa dan seterusnya.
aneka kebaikan-kebaikan loh. Terus kata orang ini, kok bapak di barisan ahli neraka? Akhirnya orang ini berdoa. Yang surga itu berdoa, dalam hadis itu berdoa. Apa kata dia? Ya Allah, orang ini telah banyak membantu hamba. Tolong ya Allah, sertakan dia bersama dengan hamba untuk masuk surga. Dalam hadis itu ceritakan orang ini dipindah dengan izin Allah. Dengan rahmat Allah kalau bahasa kita. Dengan rahmat Allah itu dipindah dia untuk menjadi barisan ahli surga bersama dengan si orang yang tadinya masuk surga karena bantuan dia itu dengan izin Allah. Maka kenapa saya katakan riwayat ini sebagian maknanya adalah sahih? Karena para ulama berdalil dengan yang pertama, anjingnya Ashabul Kahfi itu ikut masuk surga karena membantu dakwahnya Ashabul Kahfi. Padahal itu binatang. Jadi binatang saja ikut masuk surga gara-gara telah membantu dakwahnya Ashabul Kahfi. Itu satu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Orang yang kaya, tajir itu artinya arti aslinya pedagang, tajir itu. Nah, cuman seringkali terjemahkan dengan orang kaya karena dulu itu yang kaya biasanya pedagang. Sekarang masih kayaknya ya. Jadi orang yang kaya, as-saduq, yang banyak bersedekah, membantu perjuangan jalan Allah tadi itu, al-amin, yang jujur, yang amanah, maka dia akan bersama satu rombongan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Hadisnya dari Tirmidzi, hadisnya sahih. Kalau kita banyak membantu perjuangan fisabilillah, perjuangan jalan Allah, ada potensi nanti kita akan dibersamakan dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah tadi itu. Bahkan ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Kenapa kok bisa sebar rombongannya para nabi? Karena kita ini kayak jenengan jadi pengurus masjid begini kan, kita telah berjuang menyebarluaskan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, ini sejatinya kita ini menjadi penyebar luas dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berdakwah menyebarkan dakwahnya Nabi, pantas nggak kalau nanti dan insyaallah dan semoga kita satu rombongan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau si orang tadi nantinya akan dibawa bareng satu rombongan bersama orang-orang yang pernah dia bantu dalam kebaikan, walaupun tadinya dia harusnya masuk neraka, di barisan ahli neraka nggak jadi gara-gara rahmat Allah ketika dia pernah membantu perjuangan di jalan Allah. Itu kejadiannya kemarin harusnya, bukan di situ. Kejadiannya di sebelumnya. Kejadiannya kalau yang Bapak maksud itu ada di hisab itu. Ada di hisab. Kalau di hisab itu kan yang saya pernah ceritakan di sini, ada kejadian di mana seseorang diputus masuk, amalnya membuat dia masuk. Amalnya itu sebenarnya cukup untuk bukan cukup itu. Kalau lihat dari model amalnya harusnya di ahli surga gitu lah. Kalau lihat dari model amalnya, tapi nggak jadi itu. Gara-gara dia dituntut oleh banyak orang yang telah dia zalimi terutama, hingga kemudian dia menjadi orang yang bangkrut. Ada dua penjelasan paling tidak. Yang pertama ada di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 66, 67, 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguh kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Gubernur, wali kota misalnya. Pemimpin dalam arti sempit siapa bagi anak?
orang tuanya. Pemimpin dalam arti sempit bagi istri siapa? Suaminya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang anak ini disesatkan atau istrinya disesatkan atau dibiarkan tersesat. Nggak pernah diingatkan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah didoakan. Nah, kita ini kalau capek menasihati paling nggak jangan capek mendoakan. Jadi kalau kita capek menasihati paling nggak jangan capek mendoakan. Apa tuntutan mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi yang harusnya mereka masuk surga nggak jadi gara-gara dituntut oleh kalau suami oleh istrinya, kalau orang tua oleh anaknya agar masuk neraka bareng sama dia gara-gara dia masuk neraka itu gara-gara ulah orang tuanya. Tapi ini insya Allah tidak akan berlaku kalau kita sudah berusaha mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Paling mentok kalau memang kita tidak bisa menasihati, karena ada sebagian suami kan kalah nyali misalnya gitu ya. Maka paling enggak dengan doa ya. Doakan istri. Maka jangan pernah berhenti mendoakan walaupun kita udah capek menasihati misalnya. Itu diantaranya. Kalau yang kedua itu berkaitan dengan hadis Sahih Muslim tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut, Pak. Orang yang bangkrut itu dia datang kalau bahasanya Nabi dengan membawa aneka amalan-amalan yang luar biasa, sholatnya, puasanya, hajinya dan macam-macam. Tapi semasa hidup dia suka mencaci ini, suka memaki ini, suka mengambil haknya ini. Pokoknya banyak zalim lah dia, banyak zalim. Maka dipanggillah orang-orang yang pernah dizalimi itu. Kebaikan dia diambil oleh orang yang dizalimi itu. Sampai habis kebaikan dia, terus si dosa orang yang dizalimi diambil oleh orang yang menzalimi. Maka bertambah beratlah dosanya dan habislah kebaikannya. Itulah orang-orang yang bangkrut kata Nabi. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ahli ibadah tapi mulutnya tidak terjaga. Ahli ibadah tapi tangannya tidak terjaga, gemar mengganggu orang lain. Itu orang-orang yang bangkrut. Yang begini potensial, Pak. Potensial dituntut. Tapi untuk yang ini kejadian dihisab ini. Kalau yang tadi kejadiannya sangat mungkin terjadi di proses hisab, tapi juga sangat mungkin terjadi nanti ketika salah satu di antaranya sudah masuk neraka terlebih dahulu, menuntut yang dalam proses ini untuk bareng-bareng masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya dalam hal ini yang patut untuk kita waspadai bersama adalah jangan sampai kita banyak berbuat zalim, itu aja. Nah, terkait dengan orang-orang dekat kita yang kita menjadi pemimpinnya, upayakanlah menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang berusaha mendidik, mengarahkan, minimal itu mendoakan mereka yang kita pimpin itu agar supaya semuanya dalam kebaikan. Karena dalam satu riwayat ada saya baca dalam fikih sunnah itu, kalau seorang pemimpin hanya berdoa untuk dirinya, itu berarti dia telah mengkhianati yang dipimpin. Kita sebagai suami, kalau hanya berdoa untuk diri kita, tidak mendoakan anak dan istri kita, kalau bahasanya Nabi, kita ini pengkhianat. Kalau jenengan RT, kalau jenengan RW, kalau Bapak RT, Bapak RW hanya mendoakan dirinya, tidak mendoakan warganya, itu pengkhianat. Nah, jadi kalau kita sebagai seorang suami tidak mendoakan istri kita, tidak mendoakan anak kita, stempelnya itu pengkhianat. Itu bahasanya Nabi itu okam-okam. Nah, itu kalau kita sebagai pemimpin tadi RT, RW, lurah, camat dan seterusnya, kalau hanya berdoa untuk dirinya sendiri tidak mendoakan rakyatnya, maka stempelnya itu pengkhianat. Maka doakanlah banyak orang, termasuk kalau Anda bos, karyawan jenengan doakan. Nah, doakan semuanya, karena kita seorang pemimpin itu tidak boleh berdoa hanya untuk diri sendiri, Pak. Nah, saya pribadi itu sering kalau berdoa itu saya menggunakan kata na. Saya bilang sama na ini mencakup diri hamba, anak istri hamba, dan semua orang yang pengen hamba doakan dan pernah minta hamba doakan, saya doakan, termasuk anak murid ya, guru-guru semuanya. Nah, itu semuanya, terutama seluruh muslimin muslimat. Itu seperti itu. Ya, pakai na itu maksudnya kami, itu. Na itu kami. Itu seperti itu. Kenapa? Kan bisa mengatakan kami, ya Allah perbaikilah Indonesia dan warga Indonesia, masalah itu udah seterusnya. Begitu nggih, pokoknya tidak boleh doa sendiri. Nah, bagi saya ulang sebab kenapa orang bangkrut kebanyakan karena banyak berbuat zalim.
Maka dalam hadis Sahih Muslim itu ada seorang wanita dihadapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini wanita ahli ibadah, ahli sholat, ahli saum, ahli sedekah, bahkan dalam hadis itu akamakal, tapi mulutnya tidak terjaga, suka menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi, hiya finnar, ini model yang masuk neraka, kata Nabi. Terus didatangkan lagi, ya Rasulullah, ini wanita juga, ini ibadahnya pas-pasan, yang wajib aja sunnahnya jarang-jarang, sedekahnya nggak banyak karena uangnya nggak banyak, sholatnya pas-pasan, sunnahnya jarang-jarang, saumnya juga pas-pasan karena memang dia hanya puasa wajib, sunnahnya jarang-jarang. Terus sedekahnya nggak banyak karena uangnya nggak banyak, bukan karena pelit ya. Tapi mulutnya terjaga, tidak suka menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah. Nah, ini masuk surga ini, kata Nabi. Jadi perkara mulut itu, makanya sebab kebanyakan orang masuk neraka itu ada yang mengatakan karena lisan, ada yang mengatakan karena perut, ada yang mengatakan antara dua paha. Jadi antara lisan, perut, bawah perut. Nah, itu banyak sebab orang masuk neraka. Hati-hati itu. Kalau mulut perihal mencaci, memaki orang lain mungkin. Kalau perut terkait dengan apa yang kita makan, terutama di bawah perut terkait dengan pengendalian hawa nafsu dalam hal ini. Itu ya di antara hal-hal yang menyebabkan orang itu kepleset nanti. Di antaranya bahkan dituntut tadi Pak oleh pihak yang masuk neraka, menuntut yang ahli surga supaya bareng-bareng masuk neraka bareng sama dia, gara-gara ulah yang bersangkutan itu. Tapi kalau kita tidak berulah begitu, insya Allah dan semoga kita aman. Harapan kita tentu semoga kita semua masuk surga berserta anak istri kita semuanya, amin insya Allah. Bahkan seluruh keluarga besar kita, bahkan sekampung, sekecamatan, se-Indonesia semuanya masuk surga, amin. Allahumma insya Allah, mudah-mudahan. Amin aja dulu. Paling enggak kan kita tercatat pernah mendoakan. Nah gitu, paling enggak begitu Pak. Daripada enggak pernah doa sama sekali. Pun lanjut. Ya, jadi akhirnya mulailah mereka mengantri untuk melintasi sirat. Kata Imam Al-Qurtubi, posisi sirat itu, bentuk sirat itu maksud saya, itu tergantung dari amalan orang yang akan melintasi. Jadi saya ulang ya, orang kalau mau melintasi sirat, bentuk sirat itu tergantung dari siapa yang melintasi. Jadi ada bagi sebagian orang sirat itu seperti jalan tol yang luas, enjoy aja dia lewat itu, tenang. Tapi ada yang mungkin seperti jalan setapak mungkin. Tapi ada yang mungkin dia seperti rambut yang tipis yang dibelah 7 kalau bahasa orang dulu itu istilahnya. Saking sulitnya melintasi sirat itu. Jadi sirat itu bentuknya itu terkembali kepada amalan orang yang akan melintasi. Maka kalau kita punya amalan-amalan yang dengan izin Allah membuat kita mudah untuk melintasinya, ya tentu akan dimudahkan oleh Allah untuk melintasinya. Tapi kalau kita tidak punya stok amalan itu, secara sunatullah akan sulit melintasinya. Maka dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, dalam satu riwayat yang cukup panjang disebutkan bahwa orang melintasi sirat itu ada yang seperti kilat menyambar, cepat banget. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang seperti orang yang berjalan, ada yang ngesot, ada yang merangkak ngesot, dedel duel itu tercabik-cabik badannya karena sirat itu melintas dalam hadis Sahih Muslim, melintas di atas neraka, lintasan di atas neraka, dan neraka itu punya gancu. Semacam duri-duri yang akan menggancu atau menusuk siapapun yang lewat di atas sirat itu. Dan ada yang dia tercabik-cabik oleh duri-duri neraka itu sampai akhirnya dia selamat, tetap selamat. Ada yang selamat itu, kondisi dajjal duel tapi selamat ya dengan izin Allah. Dan di ujung sirat semua para nabi berkumpul. Hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, hadis sahih al-Kamakal. Para nabi dan rasul berkumpul di ujung sirat melihat siapa yang melintas. Setiap yang melintas yang diakui sebagai umatnya didoakan oleh nabi tersebut. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku ini. Jadi dari kejauhan itu nabi jangan lihat. Itu kayaknya Al-Fatah itu kayaknya. Wah, umat saya ini.
Semoga Pak ya, amin. Didoakan oleh Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan umatku ini. Itu seperti itu. Dari jauh dilihat, ya itu sepertinya, nah, itu seperti pokoknya setiap yang diakui sebagai umatnya didoakan. Nah, berarti apa ini? Besar harapan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu andai kan bisa pakai sepeda, Pak Aar naik sepeda melewati sirat itu. Jadi kalau kita ingin masuk dalam kategori yang didoakan oleh Nabi, berarti kita punya stempel pengakuan dari Nabi bahwa kita adalah umat beliau. Dan kemarin sudah saya sampaikan ya, agar kita diakui sebagai umat beliau itu, ini paling tidak saja ya. Pertama, perbanyak bersolawat untuk beliau. Itu pertama. Karena di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadisnya Hasan dari At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Aqamaqal aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Paling utama-utamanya manusia di sisi kepada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Satu ya. Yang kedua, ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengikuti sunnah beliau, insya Allah kita akan diakui sebagai umat beliau. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Mungkin tidak semua sunnah bisa kita lakukan, tidak ada masalah. Yang penting jangan dibenci. Jadi kadang, maaf ya, ada sebagian orang itu mentang-mentang rajin tahajud, mencela yang tidak pernah tahajud, terus mengatakan ke ahli yang maaf, contoh konkret ini, ada orang ahli puasa Senin Kemis, tapi tahajudnya jarang-jarang. Yang satu nggak pernah puasa Senin Kemis, tapi tahajudnya rajin gitu. Nah terus kadang ini kalau orang yang nggak tahu ilmu, nggak tahu adab juga, kadang saling mencela. Kamu itu tahajud doang, nggak pernah puasa kamu. Seolah-olah tahajud itu jelek dibandingkan dengan puasa Senin Kemis. Atau dibalik, kamu puasa terus, tidak pernah tahajud misalnya. Padahal kan kemampuan orang dalam pengamalan amalan satu agama, satu ajaran dalam agama Islam, dalam hal yang sunnah maksud saya. Kalau yang wajib kita nggak ada pilihan, kecuali memang betul-betul tidak mampu. Itu nanti berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dalam hal ini kita tidak boleh saling mencela sebenarnya. Maka kalau kita memang masih belum mampu mengerjakan, ya akui saja memang belum mampu. Ya Allah, saya senang puasa ya Allah, tapi saya belum mampu untuk puasa Senin Kemis misalnya. Karena seringkali apa misalnya. Tapi enggak, jangan terus mencibirnya itu yang enggak bagus. Ngerinya kalau kita mencibir, itu man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk dalam golonganku. Itu ngerinya gitu aja. Kalau belum mampu gitu aja. Nah, baik, kita teruskan lagi. Terus apa lagi? Hindari hal-hal yang Nabi mengancam dengan ancaman tadi. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golonganku. Apa contohnya di samping tidak menyukai sunnah Nabi? Contoh amalan yang lain misalnya, tidak termasuk golonganku yang muda tidak menghormati yang lebih tua, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda. Ini hati-hati ini. Baik, itu diantaranya ya, supaya kita mendapat sampel pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat beliau. Amin insyaallah. Sehingga dapat doa nanti dari Nabi, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan yang melintasi ini. Nah, tadi dikatakan melintasi sirat itu tergantung dari amalnya untuk mendapatkan fasilitas atau tidak mendapat fasilitas dalam melintasi sirat itu. Secara garis besar kata para ulama, yang kayak kilat tadi menyambar itu karena dia cepat sekali merespon perintah Allah. Jadi tipe orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan, itu tipenya itu. Misalnya ya, Masjid Raudhatul Jannah baru ngasih pengumuman, ayo yang mau ikut kebaikan maksudnya, langsung saya langsung. Jadi cepat sekali merespon apa yang disebut dengan kebaikan yang Allah perintahkan itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang berharta Ustaz. Kalau yang tidak berharta, gampang kasih tahu yang berharta. Ya, ketika kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu,
insya Allah, dan semoga kita termasuk yang cepat dalam melintasi sirat itu. Itu seperti itu. Nanti silakan aja dikembangkan, termasuk seperti yang berlari, seperti berjalan itu semua ya. Semakin melambat ya semakin melambat pula saat melintasi sirat itu. Secara umum begitu. Ya semoga kita termasuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dulu para sahabat Nabi itu pagi-pagi aja, Abu Bakar itu ketika Nabi bertanya, siapa yang pagi ini sudah berbuat ini, berbuat itu, itu semua Abu Bakar angkat tangan semua itu. Artinya sepagi itu beliau sudah berbuat banyak kebaikan. Dan yang lebih cepat dari Abu Bakar adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena para sahabat berkata, kami itu takziah, Nabi sudah di situ. Ada orang kesulitan, kami datang, Nabi sudah di situ. Ada bencana, kita datang, Nabi sudah di situ. Dari sahabat itu walaupun sudah cepat, tapi masih kalah cepat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beliau itu ya wajar, beliau adalah para nabi, termasuk dalam kategori Sayyidul Anbiya wal Mursalin dalam hal ini. Karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan Sayyidul Waladi Adam. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Paling enggak di kita ya spiritnya lah. Kita mungkin pastinya kita tidak secepat Nabi kita Muhammad SAW. Pastinya kita tidak secepat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ya adalah berlomba-lombanya kita itu loh. Maksud saya gitu. Kita mungkin tidak seperti Abu Bakar yang di hampir semua lini kebaikan beliau cepat sekali. Cepat sekali. Makanya beliau itu digelar As-Siddiq itu. Kata para ulama gini, ini rahasia. Ini kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Kita menyamai tidak mungkin, tapi paling enggak kita belajar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu digelari As-Siddiq? As-Siddiq itu gelar satu tingkat di bawah Nabi. As-Siddiq itu gelar satu tingkat di bawah Nabi. Kata para ulama, karena cepatnya tadi itu. Jadi Abu Bakar itu seringkali datang berbuat kebaikan di saat kebaikan itu dibutuhkan. Saya ulang, Abu Bakar itu seringkali datang berbuat kebaikan di saat kebaikan itu dibutuhkan. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika semua orang mengingkari, banyak orang yang tidak percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali percaya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita sederhanakan, ketika kita membantu seseorang, di saat orang itu sedang membutuhkan bantuan, itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ketika kita datang kepada dia di mana dia sudah tidak terlalu butuh. Itu beda pahalanya. Walaupun itu tetap berpahala. Contoh gini deh, contoh. Ada orang lagi mau bayar parkir misalnya gitu. Pak, ada 5.000 enggak? Saya enggak bawa uang kecil. Kalau uang besar, apalagi uang besar nggak punya Pak, uang kecil aja nggak punya. Uang kecil aja nggak punya, apalagi uang besar. Mau bayar parkir lah misalnya, bisa minta tolong. Berapa? 5.000. Nah, ceritanya kita kasihlah dia 5.000 misalnya gitu ya, untuk bayar parkir itu. Dia terbebas dari masalahnya. Dengan besok kita ketemu lagi santai-santai. Ini saya kasih 50.000 dalam kondisi di mana dia tidak terlalu butuh. Itu yang 5.000 kemarin itu pahalanya lebih besar daripada yang 50.000 yang tidak terlalu dia butuh itu. Maka dalam satu hadis sebutkan ketika Nabi Mi'raj itu kan di surga ada tertulis aukamakal, pahala menghutangi itu lebih besar daripada pahala bersedekah. Nabi bertanya, kok bisa begitu? Karena kalau orang berhutang itu kan orang butuh. Sementara kalau sedekah belum tentu yang sedekah itu butuh. Nah, dalam pengertian ini, apalagi kalau kita bersedekah untuk orang yang sedang butuh. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Itu seperti itu. Ya walaupun nanti perihal utang piutang ini ada ilmunya ya, nggak sembarangan. Nanti mentang-mentang udah dengar ceramah ini, wah kata Pak Ustadz besar, kalau nggak tak dimanfaatkan untuk pengertian yang keliru nanti. Semua ada ilmunya, karena yang menghutangi ada ilmunya, yang berhutang juga ada ilmunya, tidak sembarangan dalam hal ini. Nah, jadi semua ada aturan mainnya. Baik, saya ulang. Jadi itu kenapa Abu Bakar kok kemudian mendapat gelar As-Siddiq itu karena beliau sangat cepat dalam berbuat kebaikan, sehingga saat beliau datang itu di saat momen-momen di mana orang itu memang lagi butuh. Makanya kemudian pahalanya lebih besar daripada kalau kita datang pada bagian yang kedua dan ketiga. Walaupun tetap berpahala ya, tetap berpahala. Itu seperti itu. Atau karena lebih dulu sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Nah, menjadi contoh bagi yang lain itu mendapatkan pahala dari siapapun yang mencontoh yang bersangkutan itu. Itu seperti itu.
Nah, kalau Pak RT ngasih pengumuman iuran RT pasang pertama Pak RT berapa ratus ribu misalnya, terus yang lain ngikuti, itu Pak RT paling banyak pahalanya karena dia yang isi terlebih dahulu. Walaupun kadang cuma diisi doang, belum ada uangnya, yang penting isi dulu. Kan ada yang uang pancingan itu kan ada. Tapi tidak, ini insya Allah bantu beneran maksud saya. Nah baik, saya teruskan lagi ya. Jadi singkat kata singkat cerita, itu kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka gini, saya ulang ya, kita ini tidak mungkinlah menyamai Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita juga tidak diperintah untuk menyamai, tapi mengikuti. Kita nggak mungkinlah menyamai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan sekelas para sahabat salafus soleh, sulit kita itu. Tapi paling tidak kita ada spirit mereka yang kita ikuti apa? Ya berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Di lini yang bisa kita lakukan. Kan tidak semua orang bisa mencakup semua lini kebaikan secara cepat. Paling tidak kita berusaha. Ada bagian-bagian dari kebaikan itu yang memang kita bisa disegerakan kalau bahasa kita. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Besar harapannya ketika kita melintasi sirat itu kita dibantu Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dalam melintasi sirat. Ini ada beberapa hadis yang bisa saya bacakan berkaitan dengan amalan-amalan yang insya Allah kalau kita lakukan itu menyelamatkan kita saat melintasi sirat. Yang pertama di sini adalah sifat amanah dan silaturahim. Ada sebuah hadis riwayat Muslim rahimahullah, Nabi bersabda, wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani jannatai fatakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Sifat amanah dan silaturahim diutus oleh Allah untuk berdiri di sebelah kanan dan kiri sirat. Bagi orang yang punya amalan ini, dia akan dikawal oleh keduanya. Yang punya semangat untuk menyambung kekerabatan, yang bisa menjaga amanah, orangnya bisa dipercaya. Kalau punya dua sifat ini, jujur, amanah, tidak khianat, terus senang nyambung kekerabatan, tidak suka musuhan lah, tidak suka mutus silaturahim kalau bahasa kita. Kalau kita punya dua ini akan mengawal kita di kanan kiri kita saat melintasi sirat. Udah pasti aman ya. Pasti aman sudah. Insya Allah. Makanya hati-hati bagi yang gemar memutus silaturahim, bagi yang tidak amanah atau khianat, hati-hati. Aduh Ustaz, gimana kalau pernah tobat? Kalau pernah tobat, istighfar, minta ampun pada Allah. Makanya dua ini tidak mudah ya, tidak mudah. Punya sifat amanah itu ngomongnya aja enak itu. Prakteknya kadang sulit pakai dal itu. Nah kalau kita sanggup bersifat amanah itu luar biasa. Nah terus kemudian menyambung rahim juga begitu, nggak mudah menyambung rahim itu. Kadang maaf dalam kehidupan sehari-hari kita saudara rasa orang lain malah rasa saudara. Iya. Nah, tidak jarang kita udah berusaha baik tapi masih dimusuhi aja. Ya, ring satu itu kadang lumayan juga itu cobaannya itu. Apalagi kalau berhadapan dengan orang tua kadang. Dengan saudara kandung sendiri itu nggak mudah. Apalagi ipar, wah tambah kan. Tapi saya sering pesan satu hal, kan konflik-konflik seperti itu syarat terjadi, ya kadang sering terjadi lah. Nggak ada orang yang tidak ada masalah dengan sesama manusia kan. Saya cuma pegang ini prinsip ya, usahakan satu, jangan memutus lah. Jadi kalaupun misalnya ada orang-orang tertentu dari saudara kita yang kita hindari, itu bukan karena kita menghindari dalam pengertian memutus, tapi lebih kepada untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu gitu aja. Gitu. Ini seandainya non sewu nggih, ada masalah. Dan kalaupun bertengkar, posisikan pada posisi yang ditengkari, jangan yang menengkari. Karena semangat kita adalah membangun perdamaian atau kebaikan. Jadi jangan di pada posisi yang saling bertengkar atau menengkari. Usahakan di pada posisi kalaupun kita tidak mau bertengkar ya karena kita ditengkari aja.
Nah, itu, dan saya ulang sekali lagi, jaga betul jangan sampai punya niat memutus. Karena memutus rahim itu memutus rahmat Allah. Nah, dan surga itu rahmat Allah. Nah, orang kalau memutus rahim tidak masuk surga, kata Nabi dalam hadis Bukhari, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, kata Nabi Muhammad. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Maka saya ulang ya, ini sebetapapun kita punya masalah dengan saudara kandung kita, dengan orang tua kita, dengan paman, bibi, pak, alik, budi, sepupu, dengan ipar, dengan semua itu, dengan istri termasuk. Nah itu, atau dengan suami termasuk, dengan anak kadang, naudzubillah, jangan sampai mengambil sikap memutus. Karena memutus itu sama dengan memutus rahmat Allah. Jadi maaf ya kalau misalnya cerai, ya? Kalau misalnya pernah berbuat masalah, ada masalah sama kita kita salaman, kita kan kita mau menjalin lagi, kata dia acukan kita. Itu urusan dia. Yang penting kita tidak berniat, iya. Yang penting kita tidak berniat memutus, kita tetap berniat baik, kita bertekad untuk baik. Soal dia nggak mau kita baik itu terserah. Tuh. Tadi saya ulang, kalaupun ada orang-orang tertentu yang kita hindari, itu jangan niat mutus dalam hati itu, tapi lebih kepada menghindari hal-hal buruk yang mungkin muncul kalau itu terjadi. Makanya kan kalau bahasanya Nabi, cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Sahabat nanya, kalau mencintai karena Allah kami paham. Kalau membenci karena Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, bencilah perbuatannya. Nah, jadi kita fokus pada perbuatannya. Terus apa ada Ustaz orang yang sampai memutus seperti itu? Bagaimana dengan kasus perceraian? Kalau cerai itu beda. Kalau ini berkaitan dengan hukum pernikahan, di mana cerai itu dibenarkan dalam Islam, asalkan dilakukan dengan baik dan benar. Maka dalam Islam itu pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik, itu pernikahan. Nah, idealnya sih memang seusai cerai tidak putus silaturahimnya, terutama kalau punya anak. Kalau nggak punya anak mungkin beda bab, tapi itu pun tetap harus baik hubungannya. Idealnya, walaupun jarang sih cerai baik hubungannya itu. Yang menjadi masalah adalah tetap bertahan tapi terjadi pemutusan rahim, pemutusan hubungan, sehingga naudzubillah istri memboikot suami, suami memboikot istri, orang tua memboikot anak, anak memboikot orang tua. Terjadi. Ini bahaya. Saya sebenarnya ngeri juga itu. Sudah masuk bulan Ramadan masih terjadi hal itu, naudzubillah min dzalik tadi. Kenapa? Karena konsekuensinya sangat besar. Bahwa orang tua itu mungkin bersalah, iya. Tapi sebagai anak kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Bahwa suami juga mungkin bersalah, iya. Atau sebaliknya istri mungkin. Tapi hendaklah itu diselesaikan dengan cara yang baik. Saya ulang tadi, kalau suami istri ya, kalau mau dipertahankan dengan cara yang baik. Kalau mau dilepas dengan cara yang baik. Nah demikian juga kalau anak kan tidak bisa lepas, anak kan tidak bekas anak. Jadi mau tidak mau ya orang tua tetap harus berusaha baik kepada anaknya. Kalaupun dia mengambil tindakan untuk memberikan takzir hukuman, itu lebih kepada proses pendidikan, bukan pemutusan. Itu seperti itu. Kalau anak pada orang tua tidak sepatutnya memutus. Itu seperti itu, dan itu terjadi bahkan di bulan Ramadan seperti ini. Nauzubillah min syarri dzalik. Ya, jadi itu jangan sampai terjadi pada kita gitu maksud saya itu. Maka hati-hati karena ini akan mengawal kita di sirat nanti. Rahim dan amanah ini. Sifat amanah dan apa tadi? Menyambung rahim tadi itu. Kemudian di antara yang bisa kita amalkan supaya kita selamat saat melintasi sirat adalah sedekah. Dikatakan dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim rahimahumullah, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jaga, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi disebutkan sedekah itu akan menjelma serupa tameng, sehingga melindungi orang itu dari percikan api neraka. Percikannya aja kita diselamatkan, apalagi api nerakanya. Itu barokahnya sedekah. Itu, dan masih banyak lagi yang lain. Di antara yang saya ingat betul dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, di antara sebab orang selamat melintasi sirat itu apa? Menjaga kehormatan saudaranya saat dijatuhkan di depan dia. Ada orang cerita tentang Pak Aar ke saya misalnya. Ya yang saya tahu sih Pak Aar nggak begitu.
Saya bela kehormatan beliau. Tidak, terus ikut saya jatuhkan. Gitu Pak Har ya. Oh enggak nyangka Pak Har. Nah, jadi yang saya kenal ada orang menjatuhkan Pak Efri misalnya. Yang saya kenal Pak Efri enggak begitu. Kita menjaga kehormatan saudara kita saat dijatuhkan. Itu tiket untuk selamat saat melintasi sirat. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Saya kira itu diantara amalan-amalan. Nanti setelah sirat baru surga neraka. Ada lagi matan kontoroh surga neraka. Jadi pembahasan kita kayaknya cukup untuk masalah perjalanan ruh. Insya Allah setelah lebaran kita kembali normal. Kecuali ada permintaan tema lain ya nanti kita bahas yang lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih, monggo Pak. Kalau sifat itu datangnya dari diri sendiri atau memang hadir dari kita yang sama kuasa? Sifat ya. Baik. Sependek yang saya pahami dari penjelasan para ulama, sifat itu ada dua. Ada tabi'i, ada aridi. Tabi'i itu sifat dasar, bawaan dari orok. Kalau bahasa kita, bawaan dari bayi, kawan bayi bahasa Jawanya. Ada aridi, dia nggak punya sifat itu aslinya, karena pergaulan dia punya itu. Untuk yang jenis tabi'i, sifat dasar itu biasanya sampai meninggal masih terbawa sifat itu. Satu-satunya cara adalah mengilmuinya, mengakhlakinya, mengendalikannya. Itu. Contoh ini, contoh. Sependek yang saya ingat, saya tidak pernah mendengar Nabi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kamu jangan jadi pemarah dong, enggak. Khalid bin Walid radhiyallahu an, sependek yang saya ingat, saya tidak pernah Nabi berkata bersabda kepada beliau, jangan jadi orang yang terlalu keras dong, enggak. Nabi tahu ini karakter dasar mereka, tapi Nabi mengilmui kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, kerasnya Khalid bin Walid radhiyallahu an. Sehingga kerasnya itu dasarnya adalah kesalehan pribadi. Sehingga kerasnya itu untuk kebenaran. Maka Sayyidina Umar itu menakutkan bagi orang yang zalim. Bagi orang yang tidak, ya tidak menakutkan. Makanya diilmui. Nah, satu saat saya pernah Pak, saya diundang oleh jamaah saya orang Jati Asih. Putrinya itu seorang dokter. Saya itu belum, sekarang udah jadi dokter, udah praktek. Dulu saat itu masih kuliah kedokteran. Dikenal pemarah. Kalau marah pokoknya nggak wajar lah, pemarah. Nah, saya itu diundang ke sana untuk menasihati putrinya ini. Saya mau karena dia ngaji sama saya, keluarganya juga ngaji sama saya. Begitu saya datang, saya bilang gini, marah itu potensi, saya bilang gitu. Marah itu potensi. Tidak semua orang itu bisa marah, saya bilang. Jadi putri ibu punya sifat marah ini tidak ada masalah, saya bilang gitu. Tapi marahnya harus diilmui, diakhlaki gitu. Jadi saya bilang enggak usah dihilangkan sifat marahnya, saya bilang. Cuman diilmui, diakhlaki. Iya, sehingga kemudian kalaupun marahnya benar gitu. Cara marahnya juga benar pakai akhlak. Alhamdulillah sekarang juga masih tetap, tapi lebih terkendali, alhamdulillah, masya Allah. Ya, saya nggak boleh ngomong cantik karena lagi online Pak. Oh gitu. Dipantau Mendagri Pak. Ya. Tapi begitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dia bisa marah tetap, tapi alhamdulillah sudah lebih terkendali marahnya. Kenapa? Karena sudah diilmui tadi, diakhlaki tadi. Persis seperti jamaah saya mengeluhkan putranya karena guru-gurunya itu lapor ke ibunya. Karena anaknya ini sangat kritis, masih SD saat itu. Masih SD, kalau ada gurunya salah ditegur langsung. Jadi temannya salah diluhkan. Anaknya nggak boleh nggak bener itu dia ngomong. Gurunya itu jengah. Akhirnya lapor ke orang tuanya, dipanggil, terus orang tuanya nanya ke saya, gimana Ustaz? Saya bilang kritis dan berani itu potensi, saya bilang. Itu jangan dihilangkan, tapi diilmui, diadabi, diajari akhlak bagaimana, diajari gitu. Itu. Dan karenanya kemudian kalau berilmu kan beda dengan kalau tidak berilmu kan. Itu seperti itu. Nah, nanti silakan kalau saya ini pesan saya ke istri saya. Semua watak dasar anak-anak sejak kecil tolong ditandai. Jadi anak pertama itu sifat dasarnya apa? Saya suruh nandai itu.
Dan itu biasanya akan terbawa sampai sebagian bisa aja sampai meninggal. Tugas kita orang tua adalah membekali dengan ilmu itu. Termasuk ada yang pelit, ada pelit itu jelek, pelit itu jelek. Nggak boleh ada pelit itu. Namun kalau itu watak dasar kan susah. Tapi kita ilmu kemudian diilmui apa? Dengan ketika dia berinfak akan lebih selektif dalam berinfak misalnya. Itu seperti itu. Paling nggak kemudian dia akan lebih produktif dalam berinfak karena ditahan dulu untuk kemudian diberikan kepada saat yang mungkin orang betul-betul membutuhkan dan begitu seterusnya. Jadi begitu Pak, itu yang tabi'i. Kalau yang aridi itu pergaulan Pak kalau itu. Kalau itu makanya kan kalau bahasanya Nabi itu fa'abahu yuhawidani wa yunasiranihi. Kalau aslinya anak itu kan fitrahnya itu ada fitrahnya manusia itu ala fitratul Islam. Selebihnya nanti orang tuanya akan mewarnai dia apakah dia jadi Yahudi atau Nasrani. Itu maksudnya pergaulan diantaranya juga itu. Nggih monggo Pak. Jadi kan kalau berhubungan dengan memutus tali silaturahmi itu kan berdosa Ustaz. Terus Pak nggih. Zaman sekarang ini anak kita ini kan introvert Ustaz. Malu, takut atau nggak enakan gitu. Nah, dari sifat introvert itu kan menimbulkan orang berpikir bahwa dia itu tidak mau berkomunikasi, tidak mau bergaul dan lain-lain. Itu kan kembali lagi itu sifat. Nah, kita sebagai orang tua kita sudah kasih tahu, sudah memberitahu, sudah mengajak, tapi tetap seperti itu. Itu bagaimana? Bagus. Itulah pentingnya kita menjadikan anak kita itu betul-betul manusia ya. Sebenarnya ada banyak pertanyaan dari orang gini misalnya. Nanti mudah-mudahan bisa terjawab ya. Apakah kalau kita memutus seseorang di medsos atau di akun media sosial kita itu berarti memutus silaturahim? Kalau jawaban saya sih tidak. Karena yang penting kenyataannya kita tidak begitu. Jadi paling enggak kita tidak akan paksa mereka untuk berbuat lebih di luar kapasitas mereka. Tapi paling tidak kita ajari pada mereka untuk secara zahir itu peduli. Kita nggak perlu memaksa mereka untuk kemudian aktif misalnya menyapa saudara-saudaranya. Akan tapi paling enggak kita ajari mereka untuk peduli. Nah, satu hal yang penting kita pahami adalah jangan sampai memutus itu aja. Jadi kalau misalnya kita berusaha mengenalkan saudara kita, keluarga besar kita, paling enggak jangan ajarkan mereka itu kita ingatkan mereka itu jangan sampai mengambil sikap untuk memutus. Kita usahakanlah untuk tetap sambung, walaupun kemudian ya tentu dengan kapasitas mereka, dengan cara-cara mereka. Saya itu terserang sampai detik ini itu terkagum-kagum lah dengan beberapa keluarga yang berusaha menyambung rahim dengan pengajian baik offline maupun online gitu ya. Sehingga kekerabatan mereka paling enggak di level saudara kandung, sepupu dan keponakan itu masih terhubung. Ya mungkin itu bisa diupayakan Pak, walaupun pelan-pelan bertahap ya. Mungkin tidak sekarang tapi nanti. Saya itu mengampu beberapa kajian keluarga, itu kajian online Pak. Karena keluarganya jauh-jauh, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri, macam-macam lah. Itu ada kajian rutin, mereka entah sebulan sekali secara online dan sesekali mereka offline gitu. Dan kadang bergantian, walaupun itu nggak selalu yang offline itu. Itu kumpul keluarga-keluarga itu. Beberapa ada yang saya lihat beberapa itu yang begitu itu keluarga Minang yang begitu kebanyakan itu. Beberapa yang begitu keluarga Minang. Ada juga beberapa sih komunitas apa gitu. Ya itu bagian dari upaya saja sih. Kalau saran saya kalau Bapak cukup punya kemampuan untuk mengkoordinir saudara-saudara dengan keponakan-keponakan yang lain, itu dilakukan hal seperti itu. Saya kira itu Pak, wallahu alam bisawab. Insya Allah sih yang anak-anak Bapak lakukan atau yang anak-anak kita lakukan sekarang ini tidak masuk dalam kategori memutus ya. Cuma mereka nggak tahu caranya nyambung gitu aja. Nanti pelan-pelan kita ajari sambil berjalan. Mungkin sekarang belum tapi nanti akan ada masanya insya Allah. Semua berproses saja. Kita manusiakan mereka insya Allah bisa lah insya Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Yang penting jangan mutus itu aja. Fokus yang situ aja, jangan mutus. Cukup dulu nih? Atau ada lagi? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Instagram.